secara alami, secara natural, mempelajari cara menyembunyikannya. Karena kalau kita aneh sedikit gitu, kita merasa disalibkan sosial. Tapi dengan semua masalah ini tentu aku menjadi sangat bersyukur bahwa walaupun Tuhan bisa mengizinkan begitu banyak masalah dan ketidakadilan terjadi, masih ada maksudnya dan masih dia bisa tebus, dia bisa ubahkan dari yang buruk menjadi menghasilkan apa yang baik. Yang membantu aku tapi sebenarnya bukan jawaban, tapi adalah kehadiran for the suffering. God is a God who suffered. Welcome back to On Track Podcast. Dunia boleh nggak karuan, tapi kita harus tetap on track. Ini kali ini kita sama siapa, Dian? Hari ini seru banget kayaknya kita harus ngobrol. Kedatangan tamu Luar yang biasa. impor ini kayaknya impor sempat Oke. impor tapi darahnya darah lokal ya. Indonesia. Kita kali ini kedatangan sama Kak Moze. Hai. Halo, selamat datang di On Track Podcast, Kak Moze. Terima kasih. Pertama kali ya, Kak ya. Iyalah, pertama kali Iya. betul ya. Yep. Pertama kali juga ikut podcast. Atau udah pernah ikut podcast? Sepertinya iya pertama kali. Pernah Wey. ikut radio 2 kali tapi beda deh rasanya. Beda. Podcast rasanya buat aku lebih enak. Lebih. Kenapa Iya. tuh? Karena kalau radio itu kan tidak terlalu banyak interaksi fisiknya gitu karena fokusnya audio aja. Oh, karena ini ada Tapi videonya ya. ini ada videonya juga. Benar. Videonya cuma di video aja. That's it. Radio That's live, it. radio live. Oh ya, Kak Muzi ini kan penonton mungkin banyak yang nggak tahu sama Kak Muzi ini siapa nih sebenarnya. Mungkin boleh dijelaskan atau diceritakan dulu backgroundnya Kak Muzi ini dari awal sampai akhir tapi singkat aja. Siap. Jangan panjang-panjang. Siap, no Jangan problem. panjang-panjang. Iya. Halo, nama saya Moza Simanjuntak. Saya berumur 27 tahun. Pekerjaan saya adalah sebagai pembicara dan advokat untuk kesehatan mental di Indonesia. Saya punya kesempatan dalam 10 tahun terakhir untuk pergi dari Sabang sampai Merauke dan bahkan bisa sempat ke Amerika dan Eropa juga melakukan beberapa seminar kesehatan mental. Saya datang dari keluarga hamba Tuhan yang fokus pada konseling dan kami berkampanye di Indonesia untuk berusaha meningkatkan kesehatan mental di Indonesia yang mungkin teman-teman tahu tidak begitu baik. Kesadaran sudah ada sekarang karena COVID. Thank you COVID. Thanks. Harus disyukuri lah kan, banyak yang jeleknya. Yang baiknya juga harus diakui gitu kan. Oke. Iya. Tapi sebenarnya saya tidak masuk ke kesehatan mental ini bidang ini karena saya senang. Saya masuk karena terpaksa. Kenapa terpaksanya? Ya, dari kecil aku tahu aku sedikit aneh. Yang ada masalah sosial, ada masalah sensori, dan aku sering banyak bermasalah. Satu hal yang terjadi adalah aku tidak bisa makan daging sampai umur 18 tahun, ada eating disorder juga, dan seiring hidupku ada banyak sekali masa depresi dan ansietas yang abnormal. Kita semua punya kekhawatiran yang sepatutnya, yang sewajarnya. Everybody's anxious sometimes, tapi yang aku alami gitu sampai bisa mendorong aku berupaya bunuh diri 2 kali dan self-harm juga. So, jadi karena ada begitu banyak pergumulan mental, aku jadi terdorong mempelajari apa yang sedang terjadi kepada diriku dan bagaimana cara aku bisa pulih dan juga membantu orang lain mungkin menghadapi pergumulan mereka juga. Jadi makanya itu aku masuk ke bidang kesehatan mental. Oh, mempelajari karena ingin mempelajari dirinya sendiri dulu. Ya. Kalau tadi berarti kakak taunya itu sudah saat lama atau baru-baru ini atau malah ketika sudah dewasa baru tahu kalau ternyata aku punya disorder itu tadi. Tergantung disordernya yang mana. Tadi kan aku udah mention ada depresi dan ansietas kronis. Tapi aku juga punya autisme, jenis autisme namanya Asperger syndrome. Yang bedanya dengan jenis autisme yang lain, ya ada beberapa jenis autisme yang berbeda. Ini jenis yang sangat sulit dilihat. Karena orang-orang Asperger secara alami, secara natural mempelajari cara menyembunyikannya. Karena kalau kita aneh sedikit gitu, kita merasa disalibkan secara sosial gitu. Oke. Gitu. Iya. Jadi karena itu sebenarnya aku tahu aku berbeda dari kecil. Orang tua aku juga tahu ini kami diberikan Tuhan anak yang Spesial. unik. Guru-guruku tahu aku cuma kerjanya kadang-kadang tidur di kelas, gangguin teman. Tapi bukan karena aku bandel atau aku mau melukai orang. Hanya ada perasaan ingin tahu yang tidak benar-benar normal. Ya. Jadi ada unsur-unsur itu. Aku baru tahu aku autis sebenarnya 24 tahun. 24 tahun. Itu perlu 4 diagnosa dari aku umur 16 tahun.
dan sebenarnya bisa dihadapi dengan baik kalau ada proses konseling. Aku sudah 120 kali sesi konseling. 120. Ya, jadi Banyak kalau juga teman-teman ya. yang Wow. ragu-ragu, Ya, banyak juga. kalau kalian ragu-ragu, oh pergi nanti aku dianggap orang gila. No, it's for everyone. Kan hanya seperti ke rumah sakit, masa kita bilang oh orang ini lemah dan sampah, kan nggak kayak gitu kan? Oh gitu. Betul. Right. Jadi karena aku sudah mengalami itu, aku memakai obat-obat tertentu yang mengurangi ansietasku kalau diperlukan. Aku merasa aku masih bisa punya hidup yang berharga dan bisa dibilang normal. Ya kalau aku nggak bilang aku autis, sekarang biasanya orang tidak akan tahu. Iya, karena nggak terlalu kelihatan sih kan. Iya Benar. benar. Kalau dulu aku bicara sama orang, aku kayak gini, aku baca buku kayak gini, aku nggak mau bicara sama orang. Tapi aku harus belajar cara menggerakkan tangan, cara menavigasi sosial, bilang halo, menatap mata, itu semua tidak alami, itu semua tidak dipelajari dengan otomatis buat anak-anak autis. Selain autisme juga ada depresi dan ansietas akut yang aku juga mention, ada self harm, itu dari umur sebenarnya dari umur 5-6 tahun sudah ada. Karena dulu aku punya babysitter yang physically abusive. Wow. Jadi itu juga ada background di situ. Ya, dengan semua masalah ini tentu aku menjadi sangat bersyukur bahwa walaupun Tuhan bisa mengizinkan begitu banyak masalah dan ketidakadilan terjadi, masih ada maksudnya dan masih dia bisa tebus, dia bisa ubahkan dari yang buruk menjadi menghasilkan apa yang baik. And that's why I love talking about mental health. Makanya aku suka sekali bidang ini. Kalau gitu respon pertama kali ketika mengetahui itu gimana sih Kak? Sebenarnya campur aduk. Pada satu sisi aku merasa sangat relieved ya, sangat ternyata aku banyak masalahnya itu bukan gara-gara aku benar-benar sampah atau benar-benar jahat, tapi karena memang ada kondisi fisik. Struktur otak aku secara fisik berbeda dengan otak lain. Misalnya kalau ada satu anak yang normal dengan satu anak autis di ruangan yang sama, tertutup, diam, anak yang autis itu memproses 40% lebih banyak informasi menurut scan MRI dia. Otaknya jauh lebih jalan. Jadi dengan aspek sosial lebih cepat capek. Kadang-kadang ada orang kena sinar terik atau suara tertentu atau tertrigger sesuatu gitu, kita lebih mudah capek, lebih mudah terganggu. Karena sesuatu yang fisik yang terjadi. It's a physical condition. Jadi aku merasa terhibur. Aku juga merasa bingung. Sekarang bagaimana dong? Banyak sekali orang yang tidak memahami apa ini. Banyak sekali orang yang tidak akan memberikan aku apa ya. Kan kalau ada orang bermasalah tertentu, kita kadang-kadang otomatis sudah tahu. Kita lihat dia, oke, dia masalah gitu. Jadi kalau dia aneh sedikit gitu, kita nggak ambil sebagai serangan pribadi. Tapi kalau aku berulah gitu, orang kan nggak kelihatan. Jadi menganggap itu ini orang kurang ajar. Ya, Kok anak masih kayak nakal gitu? ini. Iya. Seperti itu. Iya, jadi aku harus berupaya untuk belajar. Jadi aku mulai belajar, aku banyak konsultasi dengan psikiater, dengan konselor, dan sampai sekarang rekornya adalah 5 konselor, 13 psikolog, dan 3 psikiater. Banyak juga ya. Ya, Waktu dulu Kak Musi didiagnosa punya penyakit mental itu, apakah mengganggu hubungan Kak Musi sama Tuhan juga atau ya tetap berjalan wajar aja? hubunganku dengan Tuhan sebenarnya nggak berjalan dengan baik sejak aku kecil. Aku merasa orang Kristen itu munafik dan tidak benar-benar menghidupi apa yang mereka bilang mereka percayai. Aku ingat aku punya pertanyaan banyak tentang Tuhan dan tentang dunia. tapi bukannya Kak Muzi ini besar Ada di temannya keluarga, kita. besar. Senasib kita ya. Malah ketemu di sini. ini. Ini apa namanya? Bukannya Kak Muzi malah tumbuh dan besar di keluarga hamba Tuhan gitu loh. Ya tapi mungkin karena autisme juga ya. Jadi salah satu simptomnya adalah kita berpikirnya itu sangat hitam putih. Dan kita berpikirnya itu sangat logis. Dan Oke. tidak begitu dipengaruhi oleh aspek emosi. Walaupun kita sangat emosional, tapi untuk mengubah pikiran kita, kita perlu lebih banyak logika. Oke. Jadi misalnya aku punya pertanyaan kepada papaku pendeta. Aku tanya, "Pak, kalau Tuhan menciptakan manusia A, mengetahui bahwa manusia A akan pergi ke neraka, memilih untuk menolak Tuhan, buat apa Tuhan menciptakan manusia A?" Ada teman kan? Bayangin kalau teman-teman yang entah bagaimana sudah punya berkeluarga, anak 9 tahun bertanyanya kayak gitu. 9 tahun. 9 tahun? Oh, 9 tahun. Sudah mulai bertanya seperti itu. Nah, papaku bilang,
sudah lewat 3 STT padahal gitu. Moze, coba tanya sama guru sekolah minggumu. Oke Pak, aku pergi ke guru sekolah minggu. Ibu guru, bla 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 bla. Oh, menarik sekali Moze. Coba tanya sama Pak Pendeta kita. Aku pergi ke Pak Gembala. Pak Gembala bilang, oh menarik sekali Moze pertanyaanmu. Kamu udah tanya papamu nggak? Dia kan juga pendeta ya, gitu. Jadi aku dioper seperti sepak bola gitu, dan aku merasa ini orang-orang Kristen bilang mereka percaya, tapi kok mereka nggak mengerti iman mereka sendiri. Kalau aku biasanya responsnya entah nanti kalau mati tanya Tuhan Yesus. Pernah dengar? Mungkin kalau ada pertanyaan, atau mungkin responsnya gitu. Aku ingat satu pendeta bilang sama aku, kamu terlalu banyak memakai otak kiri. Otak kirimu itu terlalu kuat, pakai otak kananmu sedikit, gitu maksudnya. Dan itu sama sekali tidak menjawab pertanyaanku dan kebingungan aku. Yang membantu aku tapi sebenarnya bukan jawaban, tapi adalah kehadiran teman-teman Kristen yang mengaku, bro, gue nggak tahu jawabannya apa, tapi aku akan coba cari tahu bersamamu. What matters is not the question, it's the one asking. Karena aku bingung dari pergumulanku dengan papa yang tidak hadir, dengan mama yang mungkin sedikit over controlling gitu. Jadi aku punya banyak keraguan juga tentang Tuhan, karena parenting mempengaruhi persepsi tentang Tuhan. Pada akhirnya, singkat cerita, aku mengaku ya Tuhan ada, aku berdosa dan aku perlu Tuhan. Aku berdoa kepada Tuhan Alkitab, selamatkan aku. Dan dari titik itu aku umur 17 tahun setengah, aku dengan pelan-pelan Tuhan Roh Kudus melakukan perubahan yang nyata dalam hidupku. Tidak berarti semuanya gampang. No. Menurut aku kadang-kadang lebih mudah menjadi bukan pengikut Kristus karena ada banyak harga yang harus dibayar. Betul. Tapi pada akhirnya it's worth it. Berarti selama pergumulan untuk mencari Tuhan itu sebenarnya ada atau tidak, itu sebenarnya kamu sih juga battling sama mental health itu tadi juga, atau setelah tadi mengaku dan lain sebagainya juga masih battling tentang itu? Pada akhirnya aku juga rasanya ini bukan hanya pertanyaan mental health ya, ini namanya adalah theodicy. Theodicy adalah pergumulan di mana ada kenyataan dunia ini sangat rusak dan tragedi yang tidak bisa dijelaskan banyak terjadi, tapi juga ada Tuhan yang baik, kata orang Kristen. Bagaimana cara kita merekonsiliasikan dua realita ini tanpa menutup kuping dan bilang ala kayak gitu kan. Jadi itu namanya theodicy. Oke. Dan itu satu hal yang aku masih hadapi sampai sekarang. Tuhan, kenapa Engkau menciptakan aku seperti ini? Dan aku yakin banyak sekali teman-teman yang mendengarkan juga pernah, paling tidak, walaupun mungkin bukan sekarang, tapi pernah bertanya seperti itu. Why did you make me this way? Kenapa aku tidak cukup ini, tidak seperti yang itu, dan seterusnya. Dan satu hal yang membantu aku adalah untuk memahami bahwa tujuan hidup buat aku itu bukan untuk meniru orang lain, tapi untuk mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan berikan buat aku. Aku tidak perlu menikah pada time frame yang sama seperti teman-temanku. Aku tidak perlu menghasilkan sama uangnya atau lebih banyak daripada teman-temanku. Kenapa? Mereka punya panggilan dan beban lain dari Tuhan. So why should I be concerned? Kalau arti hidup sukses buat aku adalah mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan berikan, hubungan-hubungan yang Tuhan berikan, negara, keluarga, gereja yang Tuhan berikan. Itu sangat memberikan aku damai. Jadi aku gak usah pikirin yang lain-lain gitu. Ya, aku bermasalah, tapi ini emang masalah yang Tuhan izinkan buat aku. So it's my problem. That's okay. Ini arti sukses yang baru lagi nih. Dulu kan kalau kita tahu sukses tuh tentang kebahagiaan ya. Betul, ini lebih tentang ketanggung jawab sama Tuhan dan hidupnya sendiri. Ya itu tadi, karena kan tadi berarti gini loh Kak, mengikut Kristus itu nggak selamanya bahagia. No. Bener kan? Absolutely not. Berarti itu juga jadi salah satu tantangan kita untuk menghadapi itu kayak gitu. Nah, terus sekarang aku coba menanyakan apa hubungannya dengan mental health dan orang Kristen, khususnya untuk anak-anak muda zaman sekarang gitu, Kak. Ya, satu fakta menarik itu adalah onset atau pertama kali munculnya masalah mental itu, sebagian besar itu pada anak muda. Dari usia 12 sampai 18 tahun, 50% masalah mental health sudah mulai muncul. Sampai usia 24 tahun, sudah 75% muncul. Ya, tentu ada banyak masalah mental lain bisa muncul pada usia yang lebih lanjut daripada 24, tapi sebagian besar sudah muncul ketika kita masih bisa dibilang youth. Oke. Masalahnya adalah bagi anak muda,
sebenarnya walaupun kita punya awareness yang tinggi, kesadaran yang tinggi bahwa kita ada masalah mental dan seterusnya gitu, sampai kita benar-benar terpaksa, banyak sekali anak muda tidak akan memilih untuk berupaya pulih dan berubah. Jadi saya ikut banyak training kesehatan mental karena terpaksa dan seterusnya karena kondisi saya. Oke. Jadi itu walaupun masalah juga ada berkatnya juga karena aku ikut-ikutan kelas-kelas yang semua teman-teman sekelasku itu usianya udah 40, 50, 60. Nah, pada akhirnya aku menyadari kenapa tidak ada teman-teman seumurku karena mereka nggak terpaksa. Kenapa ada orang dewasa banyak? Karena masalah mental mereka sudah mulai mempengaruhi anak-anak mereka, pernikahan mereka, sudah mau divorce, anak-anak sudah nggak mau bicara lagi. Nah, baru mereka cari bantuan. Kenapa? Terpaksa. Pelayanan sudah mau runtuh. Tapi kalau kita masih mudah kita menyembunyikannya. Apalagi belum berpasangan, belum punya anak, kan nggak ada yang lihat. Yeah. It's so easy to hide. Makanya sebenarnya walaupun aku melihat banyak anak muda tahu dan peduli tentang kesehatan mental, tapi untuk berupaya secara pribadi itu masih aku bilang jarang. Aku bilang jarang. Mungkin karena malu kali ya. Malu baik. sangat, Iya, ya, sangat. mengakuinya tuh malu. Iya. Kalau kita kurang baik nih si mentalnya, Iya. akan dianggap gila nih orang. Bahkan Kalau dia gila nih orang. maksudnya stereotip orang sekarang, orang-orang maksudnya orang-orang tua ya, kalau anak-anak muda mungkin Iya. kayak oke, pergi ke psikolog sekarang udah jadi karena udah jadi awareness, jadi Iya. kayak oke, nggak apa-apa. Tapi begitu kita ngobrol sama orang tua gitu, kayak ngapain sih kayak gitu, kamu mending berdoa aja nanti kamu sembuh kayak Nah, gitu. benar. Itu tuh jadi kayak jadi kayak apa ya, jadi kayak pemikiran sendiri kayak adalah nggak usah lah kayak gitu. Ya, Mungkin mending nggak aku usah. baik-baik saja kayak gitu. Nah, kata mungkin yang disembunyikan terus-menerus itu kan jadi kayak menumpuk gitu kan, Kak. Kayak gitu. Nah, terus sekarang mungkin coba ke bagaimana sih kalau yang aku kemarin sempat nonton videonya Kak Mosi sebenarnya yang cukup Kita cari tahu ya kamu. Iya, saya Kita harus riset itu dulu. hal Kita yang harus riset menarik dulu, gitu loh betul. kayak gitu. Terus aku sempat satu materi yang Kak Mozi sering bawakan tuh tentang why does mental health matter to gospel. Coba Ya. Kak Mozi bisa Kenapa cerita. kesehatan mental itu relevan kepada Injil, kepada gereja? Kan ada banyak hal yang penting di gereja. Worship, pelayanan, merawat jemaat, keluarga dan seterusnya. So, kenapa mental health itu penting? Satu hal itu adalah karena ini adalah satu jembatan yang kita miliki di generasi sekarang. Di setiap generasi ada masalah-masalah tertentu yang menjadi kesempatan untuk kita berbagi Injil atau menghidupi Injil. Apa artinya pelayanan? What does ministry mean dalam bahasa Yunaninya? Artinya adalah untuk memenuhi keperluan. Apa keperluan orang sekarang? Sebagian besar orang tidak akan mati kelaparan, walaupun masih ada. Sebagian orang punya keperluan bekerja dan seterusnya, tapi sebenarnya banyak pergumulan orang sekarang itu adalah pergumulan mental. Jadi kalau kita mau relevan dalam arti kita melayani dengan efektif, kita perlu bisa melayani dalam area kesehatan mental. Karena itu artinya pelayanan, memenuhi kebutuhan yang orang miliki. Aku tahu kadang-kadang yang aku perlukan itu bukan sekedar nyanyi keras-keras, atau dijelaskan ayat ini artinya ada waktu dan tempatnya. There is a time and place for this. Oke. Tapi aku perlu lebih banyak daripada tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, itu kita panggil itu dalam dunia trauma healing namanya Hansa Plus Alkitab. Hansa Plus Alkitab. Bayangin orang punya kanker dikasih Hansa Plus nih, udah aman ya. Nggak Kalau- akan menyembuhkan. Karena bukan itu masalahnya, ya kan? Oke. Bayangin kalau aku punya kanker dan aku sudah harus kemoterapi dan rambutku sudah rontok, temanku datang sama aku dan bilang, "Z, aku ketemu solusi untuk masalahmu. Kamu mau nemukan obat buat kanker?" Enggak, tapi aku dapat gel penumbuh rambut yang berkhasiat. Pasti ku tampar orang itu karena bukan itu masalahnya. Tapi bukankah itu yang terjadi ketika ada di gereja dan orang misalnya mengalami depresi, ada divorce, mungkin dari pernikahannya, dari orang tuanya, dan yang orang Kristen dapatkan hanyalah, ya kan seharusnya nggak boleh divorce. Ya kalau kamu depresi itu karena kamu kurang berdoa dan seterusnya. Itu sama halnya dengan memberikan gel penumbuh rambut sama orang yang punya kanker. It's funny, but it's what we do. Iya betul. It's what we do. Bener lagi. Oke, Agak tersindir ya. Iya. pelaku Kak. Oke. Nggak apa-apa. Aku juga bisa salah juga. Ya. So itu alasannya kesehatan mental penting sebagai jembatan, satu hal. Yang kedua juga ya karena Tuhan punya hati bagi orang-orang yang bermasalah. Ya kan? God is near the broken hearted. Tuhan dekat kepada orang-orang yang hatinya remuk. Yang Tuhan
melihat hati Tuhan itu misalnya seperti ketika Elia depresi. Ya, dia takut untuk mati dibunuh. Lalu dia pergi sembunyi. Ya, 1 Raja-Raja 19. Ya. Tapi yang menarik itu sebenarnya dia tidak takut dibunuh. Dia kecewa. Kenapa? Dia sudah berjuang bertahun-tahun, bayangin, udah bekerja bertahun-tahun sampai ada showdown besar-besaran di atas Gunung Karmel. Dan akhirnya dia mengalahkan 450 lawan 1. Dengan imannya kepada Tuhan, dan Tuhan yang memberikan dia kuasa untuk lari lebih cepat daripada kuda raja, berdoa, dan air turun setelah 3 tahun musim kemarau. Tapi lihat, pada akhirnya orang Israel tidak berubah. Mereka melihat itu semua, mereka masih mau Jezebel dan Ahab menjadi raja dan ratu mereka. Dan akhirnya dia melihat semua upayanya ini nggak ada yang berubah. Dia bilang, sudah, lebih baik aku mati saja Tuhan. Hidupku tidak beda dengan nenek moyangku. Ketika dia pergi dan duduk di bawah pohon itu, dia pergi untuk mati. Kenapa? Dia nggak bawa makanan. Dia nggak bawa minuman. Kalau dia bawa makanan dan minuman, pasti Tuhan tidak perlu membawakan dia melalui malaikatnya. Ya kan? Dia meninggalkan sahabatnya, pembantunya di kota terdekat. He went to die. Itu upaya bunuh diri. Nggak pernah dengar seperti itu kan ceritanya? Itu Iya, agak-agak iya. beda ya. Biasanya Oke. kita dengar cerita itu dengar karena pemeliharaan Tuhan akan Iya, Elia. fokusnya kayak gitu. Tapi kalau kita lihat emphasis yang lain, dia mau bunuh diri, dia mau mati. Itu namanya death by exposure. Ya, dia nggak secara aktif membunuh diri, tapi ya dia memilih untuk bunuh diri. Tapi Pelan-pelan, apa respons Tuhan? Obed ingat nggak? Tuhan ngirim makanan ke Elia pakai burung. Seperti lo, dia kirim makanan dan suruh dia tidur. Iya, terus itu. Tapi kok dia nggak kasih Torah. Kok dia nggak kasih ayat sama Elia? Dia nggak bilang, Elia kan kamu nabi pilihanku. Kamu sudah lihat aku membantu kamu. Masa kamu nggak percaya sama aku sih? Lihat semua pekerjaanku dulu sama melalui kamu. Tuhan nggak bilang seperti itu. Dia fokusnya memberikan Elia keperluan fisiknya. Iya. Menarik ya? Itu hati Tuhan. Dan Tuhan bilang, dia nggak memberikan penjelasan kenapa aku mengizinkan ini, kenapa orang Israel belum berubah. Dia bilangnya apa? Elia, ketemu aku, meet me. Ya kan? Jadi hati Tuhan kepada orang yang depresi, orang yang mau bunuh diri, itu sebenarnya berbeda sekali dengan sikap orang-orang Kristen kadang-kadang. Kadang-kadang aku cerita tentang upaya bunuh diriku gitu, orang Kristen jadi gemetar gitu. Oh, masa orang Kristen, masa pengikut Tuhan berpikir seperti itu? Ya, Elia, Yeremia, Ayub, Tuhan Yesus di Taman Getsemani yang mengatakan aku menderita sampai mau mati rasanya. Bukankah ini ada di Alkitab? Tuhan sediakan dengan gratis, tapi kita tidak banyak akui dan bicarakan kadang-kadang. God is a God for the suffering. God is a God who suffered. Right? Jadi itulah pentingnya mental health kepada gereja, karena Tuhan kita peduli. Oke. Menarik banget ya. Menarik. Ini sisi yang lain dari sisi yang Sisi lain. yang Kita lain. melihat dari sisi yang lain. Oke. Lanjut. Kalau gitu apa sih yang sebenarnya, kalau tadi kan membahas tentang why does mental health matter to gospel, apa relevansinya kayak gitu. Kalau sekarang ke God's heart for the heartbroken. Kayak gitu. Gimana apa sih yang Tuhan mau untuk teman-teman kita yang sedang mengalami itu saat ini kayak gitu, Kak? Mungkin satu aspek yang teman-teman perlu tahu adalah Tuhan tidak kaget kepada situasi yang teman-teman alami. He's not surprised. Dia juga tidak akan menjauh hanya karena teman-teman misalnya merasa kesal atau meragukan kebaikan Tuhan. Dia bukan Tuhan yang, aduh kamu bilang aku nggak baik, aku terluka hatinya, aku akan ghosting kamu selama 2 bulan. Dia bukan manusia. Ya kan, dia tidak seperti kita. Jadi Tuhan hatinya cukup besar untuk orang-orang yang bergumul, bertanya, bahkan sampai meneriaki Tuhan. Kita melihat kisah Ayub misalnya. Ayub banyak komplain, dia menuduh Tuhan kamu nggak adil, Tuhan itu nggak baik, dan seterusnya. Hal-hal yang bisa dibilang menghujat Tuhan. Tapi Tuhan tidak bilang, masa kamu bilang seperti itu? Sebenarnya dia membenarkan Ayub itu pikirannya benar, dan dia malah memarahi teman-temannya Ayub. Teman-teman Ayub yang mengatakan, Tuhan itu kan nggak mungkin salah. Jadi kamu ini kayak gini pasti gara-gara dosa kamu. Begitu. Jadi hati Tuhan itu cukup besar untuk pertanyaan dan pergumulan kita. Oke. Untung Tuhan kita baik ya.
Untung Tuhan kita baik, selalu Hatinya baik. besar. Untung hatinya besar. Gak cuma besar-besar banget kamu, Bet. Oke, terus how the church can help, Kak? Kalau tadi kan dari sisinya bagaimana kita yang merasa kayak punya mental issues dan lain sebagainya, kita harus tetap terus dekat dengan Tuhan karena Tuhan itu baik dan nggak akan pernah meninggalkan kita. Tapi dari satu sisi kan kita butuh yang hadir di sini. Kita butuh yang hadir di sini. Salah satunya adalah gereja, church kayak gitu. Nah, bagaimana gereja itu berperan untuk teman-teman ini kayak gitu. Satu hal yang penting adalah untuk mengkampanyekan pelayanan mental kepada pemimpin. Oke. Karena tanpa persetujuan dan dukungan pemimpin, perubahan yang sistemis dan berlangsung lama tidak akan berhasil. Oke. Jadi satu hal yang penting itu mungkin kalau ada kesempatan berbicara dengan pemimpin untuk mendorong mungkin mengadakan training atau seminar kesehatan mental. Kalau lebih jauh mungkin bisa sampai ada gereja-gereja tertentu yang mensponsori jemaat mereka yang melayani dengan komitmen tinggi untuk belajar konseling, belajar psikologi, belajar psikiatri. Kenapa? Nanti supaya mereka bisa melayani orang di gereja. Itu yang banyak terjadi dengan organisasi asal saya Alka3. Banyak gereja mengirim hamba Tuhannya untuk mempelajari dan akhirnya menjadi pemimpin-pemimpin untuk perubahan-perubahan yang diperlukan. Tapi kalau saya bukan pemimpin, bagaimana, Kak? Ya, satu hal yang penting adalah harus ada yang pertama mengambil inisiatif. Kalau cukup aman, dan tidak semua komunitas itu aman. Ada komunitas yang lebih baik diam saja, bukan karena kita nggak berani mengatakan kebenaran demi Tuhan, tapi karena tidak akan membuahkan hasil. Karena komunitas ini misalnya menyangkal ada masalah mental, misalnya, ya, semuanya disalahkan setan. Setan senang sekali pasti dia diberikan banyak kredit, padahal dia nggak lakukan segitu banyak. Ya. Itu bukan kerjaan aku, itu karena kejatuhan dunia, tapi ya nggak apa-apa, aku senang aja. Wah, mereka kira aku kuat banget. Oke. Iya, tapi akhirnya mengambil inisiatif artinya adalah untuk membicarakan, mengakui pengalaman-pengalaman yang mungkin tabu. Misalnya, pornografi bagi perempuan. Itu masih dianggap sangat aneh dan sangat jarang. Padahal menurut James Emery White di Mid Generation Z, dari usia 18 sampai 35 tahun, 40-60% perempuan melihat pornografi sekali sebulan minimal, ya, lebih daripada itu juga, ya. Jadi data seperti itu membantu orang-orang memahami, oh, aku nggak sendirian. Selain data juga ada kisah pribadi. Aku punya temanku di Amerika, dia Kristen, nggak benar-benar komit gitu, tapi dia nggak benar-benar mau terbuka juga kepada teman-teman gerejanya. Sampai dia ikut ke komsel wanita yang dipimpin oleh ibu pendeta, dan ibu pendeta bilang, teman-teman, kalau ada yang bergumul dengan candu masturbasi, aku juga bergumul. Dan dia bilang, ibu pendeta. Tapi karena ada orang yang berani cerita duluan itu, karena itulah dia berani menceritakan kepada mentornya, dia ikut konseling pertama Berarti butuh kalinya. keterbukaan juga ya, Kak? Ya, because somebody has to start it. Kalau kita nunggu-nunggu terus, kapan perubahannya bisa muncul? Ya tentu jangan langsung sharing sebelum diproses, kan? Mungkin itu pentingnya kita latihan dulu sharingnya, karena kadang-kadang kalau kita nggak siap sharing gitu, nanti kita bicaranya gagap, tiba-tiba kewalahan emosi, ya, tiba-tiba gugup, aturan kronologinya nggak tepat gitu. Makanya kita latihan duluan dengan orang-orang terpercaya. Ya, makanya itu penting latihan duluan. Jadi itu cara aku berusaha untuk membuka, bukan hanya tentang bunuh diri atau candu game dan pornografi yang aku juga alami, tapi sebanyak mungkin hal yang mungkin gereja jarang bicarakan. Karena itulah dimana orang-orang tidak mau bicara. Kita punya budaya di Indonesia namanya adalah budaya hormat malu. Yang penting adalah jaim. Karena jaim itu aset sosial. Ya, apakah kita dapat kesempatan bekerja, kesempatan bersosialisasi, semuanya itu terkait dengan skor sosial kita. Dan mengakui hal tabu seperti itu adalah resiko. Tapi kalau teman-teman mau menjadi agen perubahan, itulah resiko yang masih harus kita tanggung. That's the price for freedom. Gak menarik ya. Menarik banget, soalnya Kita melihat dari dunia yang berbeda soalnya. Kita biasanya dari sisi yang sini, ini kita ngeliatnya dari sisi yang ini, ternyata oke, benar juga ya. Betul. Kalau berarti kayak gitu tuh juga nggak cuma terpaku sama satu umur yang masalah anak muda aja, tapi orang tua pun juga bisa jadi mengalami hal itu ya, Kak, ya berarti. Yes. Oke. Ya. Banyak.
berarti banyak, Banyak. orang yang harus ditolong Kak Obe. Ya emang semuanya harus kita tolong semuanya. Harus ditolong. Tapi harus nggak ditolong. semuanya bisa ditolong ya, karena Iya. mereka juga kadang-kadang nggak mau ditolong. Nggak mau ditolong tuh. Orang yang mau ditolong saja. Ingin orang dewasa, dari saya kan budaya Batak, orang dewasa laki-laki Batak mengatakan, aku terluka, aku sakit mental. Waduh, mereka lebih mendingan mati rasanya bagi beberapa orang-orang itu. Itu kata-kata papa saya. Dia mengakui, susah sekali aku minta maaf. Susah sekali aku mengatakan aku terluka. Itu ada aspek budaya yang sangat kuat di Indonesia. Culture, betul, Ya. betul, betul. Susah sih kalau Sulit. ngubah culture gitu. Ya, Betul, betul, betul. Jadi emang penting banget untuk kita untuk kita mengusahakan kesehatan mental. Ya emang penting Yeah, sekarang kita that's- udah pada that's sadar the tentang point. kesehatan mental. that's the BPJS saja sudah cover sekarang. Oh ya? Iya, sudah ya. sudah cover BPJS sudah Covernya apa? Cover Untuk untuk- pengobatan, konsultasi apa? konsultasi sepertinya. Oke. Iya, untuk konsultasi. Lumayan. Lumayan kan udah Iya. cover dulu enggak? Dulu Betul, enggak Iya. udah cover. sekarang. Baby steps. Iya. Berarti dari segi konseling pun, dari segi konselornya, dan ada orang-orang yang bisa istilahnya peran gereja tuh penting untuk ada selalu di situ gitu ya Kak ya. Istilahnya kayak supaya mereka nggak mencari escape yang lain kayak gitu istilahnya. Ya semua orang juga punya pelarian sih. Satu pelarian yang sangat populer adalah pelayanan. Kita sempat terdiam ya. Aduh, tahu. Ya, teman-teman, ada juga staff di sini, ada juga teman-teman di bawah. Kenapa pelayanan? Ya kita dipandang enak kan, dipanggil oh dia orang baik, dia mengasihi Tuhan, dia mengasihi orang lain, kadang-kadang dibayar juga. Ya kan tergantung pelayanannya apa. Jadi aku ingat papaku kan banyak sekali dulu, dia dulu pendeta, dia menggembalakan gereja. Tapi dia tidak menggembalakan keluarganya. Jadi waktu ditanya mama, Pak, kenapa sih kamu berkunjung jemaat ini, berkunjung orang sakit itu, kenapa sih kamu nggak suka main dengan anak-anak atau sama aku? Dia bilang, kalian nggak bayar aku, kalian nggak memuji aku. Jadi dia jujur, papa saya jujur orangnya gitu. Jadi waktu dia bergumul seperti itu, baru itu alasannya dia pergi belajar konseling pertama kalinya. Dia memulai organisasi ini, dia mengkampanyekan kesehatan mental. Kenapa? Karena dia dulu pelayanannya sukses sekali. Tiap tahun 100% bertemu jemaatnya. Tapi berturun terus kehidupan keluarganya sampai nyaris divorce. Sampai dia menemukan ada sistem namanya Christian Counseling. Christian counseling. Ini jadi pembahasan yang menarik lagi. Christian counseling. Tapi kayaknya ini udah di ujung waktu sih, Di. Kalau Oke. kita bahas terus nggak Nggak kelar akan ini. selesai Habis. karena ini pembahasan We yang can go Ini forever. banyak sekali banget. soalnya. Iya betul. Kalau dari kamu sendiri ada pesan nggak buat anak-anak Iya. muda, buat orang-orang di luar sana tentang betapa pentingnya kita untuk bisa tahu kesehatan mental dan betapa kita harus terus dekat dengan Tuhan untuk untuk itu kayak gitu. Bagi orang-orang yang sudah komitmen mengikuti Tuhan Yesus, aku mau bilang, mungkin kamu dengar dari banyak mungkin khotbah atau orang Kristen bahwa masalah mental itu buat orang yang imannya lemah atau buat orang yang nggak kuat. Tapi aku mau bilang aja, interaksi dengan Tuhan melalui pergumulan mental, doa-doa yang aku alami, jurnal-jurnal yang aku tulis, kesempatan-kesempatan berbicara kepada orang itu membantu aku mengalami Tuhan dengan cara yang sangat unik dan lebih dalam. Ya. Dan bagi orang-orang yang mungkin masih merasa aku belum begitu yakin tentang Tuhan ini, tidak ada Tuhan lain yang begitu peduli kepada kesehatan mental. Silahkan lihat di agama apapun, tidak ada Tuhan yang punya hati seperti ini bagi orang-orang yang bergumul dalam masalah-masalah mental. There is only Jesus Christ and no other. Itu saja pesanku. Wah, keren banget. Keren banget ya. Oke, terima kasih kamu sih karena sudah My hadir pleasure, everyone. bersama kami di On Track Podcast. Semoga ada kesempatan Bahkan lainnya ketemu untuk di kita lain- ketemu lagi dan kita kita bahas yang ngobrol lain. banyak. Oh, Kan? pasti menyenangkan, pasti menyenangkan. Menyenangkan sekali. Oke, sekian. Jangan lupa untuk terus ngikut di On Track On Track Podcast. Podcast. Nonton sebelum-sebelumnya juga ada berbagai topik menarik Betul. bersama dengan Ko Andre Tunggal. dan Misalnya? berbagai- Misalnya topik-topik seperti apa? soal Untuk- membahas kekudusan Betul, Allah, iman. Kita membahas iman Kristen. Oke, Bagaimana nice, iman Kristen nice. itu. Membahas ya. tentang bagaimana iblis menggoda anak-anak zaman sekarang. Oke. Jadi jangan lupa untuk terus nonton On Track Podcast setiap hari Kamis
Oke, see you di episode selanjutnya On Track Podcast. Walaupun dunia nggak karuan, tapi kita harus tetap On track. God bless you. Bye, everyone.